Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum adzab yaumin alim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini untukmu adalah pemberi peringatan yang nyata. Alla ta'budu illallah, janganlah kamu sembah selain Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim, sesungguhnya aku khawatir, aku takut azab pada hari yang pedih menimpa atasmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat 25 sampai 26 surat Hud tadi mengingatkan kita kembali untuk diambil pelajaran tentang sekelumit kisah Nabi Nuh alaihi salam dan kaum beliau. Karena bukankah hadirin, di antara guna kita mempelajari sejarah kaum-kaum terdahulu agar dapat diambil pelajarannya, mengambil contoh pada yang telah terjadi, mengambil tuah pada yang menang. Karena sejarah bukan sekedar dihafal-hafal saja, dia untuk pelajaran. Apa hadirin diingatkan oleh ayat? Coba kita lihat kembali. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaum beliau. Ayat ini menggambarkan Nabi Nuh alaihi salam diutus menjadi rasul Allah. Dan hadirin, kita ingat Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah yang pertama yang menyampaikan misi utama untuk memperbaiki perangai manusia. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi pertama, tapi Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah yang pertama yang mengemban misi memperbaiki perangai hidup manusia. Kalau begitu, kerusakan pertama dalam perangai hidup manusia, hadirin yang mendasar juga bisa kita lihat pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Apa kata beliau? Inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini untukmu adalah pemberi peringatan yang nyata. Aku hanya mengingatkanmu karena aku pemberi peringatan agar kamu nanti tidak disiksa oleh Allah. Hadirin, seakan-akan ini juga menggambarkan khususnya pada kaum beliau dan kita yang umumnya mengambil pelajaran hari ini. Rasul-rasul Allah itu fungsinya diantara pemberi peringatan. Artinya apa? Manusia mau ikut atau tidak ikut itu pilihan manusianya. Tidak akan berpengaruh. Rasul Allah takkan hina andai kata manusia mengingkarinya. Karena apapun pilihan langkah manusia akan pulang pada dirinya sendiri. Allah sayang dengan mengutus rasulnya pemberi peringatan, tapi sekali lagi pilihannya ada pada manusia, dan manusia akan memikul resiko dari pilihan langkahnya. Tadi kita katakan Rasul Allah takkan terhina, takkan menjadi hina andai kata manusia mengingkari. Ya rugi manusia itu sendiri. Inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini untukmu pemberi peringatan yang nyata. Apa yang diantara diingat oleh Nabi Nuh alaihi salam? Alla ta'budu illallah, janganlah kamu sembah selain Allah.
Ini diantara yang diingat oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan ini hal paling mendasar yang sekaligus menggambarkan penyakit besar masyarakat kaum Nabi Nuh ketika itu. Kalau solusi dari Nabi Nuh alaihissalam, Allah ta'budu illallah, janganlah kamu sembah selain Allah, menandakan penyakit kaum beliau adalah syirik. Karena hadirin, kalau kita hubungkan dengan surat Nuh ayat 23, ternyata kaum Nabi Nuh alaihissalam menyembah patung-patung orang-orang soleh yang telah wafat. Ada orang-orang soleh di antara mereka, lalu orang-orang soleh ini wafat, oleh mereka dibuat patung yang ujung-ujungnya patung ini yang disembah. Ada yang nama Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth, ada Nasar, nampak dalam surat Nuh 23. Artinya mereka terjebak dalam praktek pemujaan manusia secara berlebihan. Tadi kita katakan ada sekelompok orang soleh wafat mereka, lalu orang soleh ini puja-puja berlebihan sehingga dibuatkan patungnya yang disembah. Padahal bisa saja orang soleh tidak pernah menyuruh itu. Tapi kaum yang berlaku seperti ini kita katakan pemujaan berlebihan pada makhluk yang bahasa agamanya mereka melakukan syirik. Hormati Allah. Kalau begitu sungguh berbahaya sikap pemujaan berlebihan pada makhluk ini. Bahwa mungkin manusia karena kebaikannya dipuji itu wajar, tapi berlebihan memuja-mujanya itu bisa menyeret pada kasus kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bahaya ini pemujaan berlebihan ini. Kenapa? Pemujaan berlebihan akan menggiring yang memujanya pada kebodohan. Kebodohan akan membuat yang memujanya mudah ditindas orang, dizolimi orang, ditipu-tipu orang. Dahsyat efeknya ini. Tidak hanya itu hadirin, tidak hanya tentang kebodohan, tidak hanya tentang mudah ditindas orang karena pemujaan berlebihan seperti ini. Karena pemujaan berlebihan ini akan menggeser orang tidak lagi memiliki rasa takut pada penggenggam kehidupan dan kematian Allah. Dia lebih takut telat menyediakan sesajen untuk patung-patung yang disembahnya. Dia lebih takut telat melayani pimpinan-pimpinan yang disembah-sembahnya. Hilang rasa takutnya pada Allah. Bila manusia atau sekelompok manusia kehilangan rasa takut pada Allah, maka ini cikal bakal dia juga tidak takut menghantam aturan. Kenapa? Takutnya saja pada Allah hilang. Bagaimana dia bisa takut pada aturan? Bahkan bila perlu, jika aturan itu melanggar kepentingannya, aturannya yang diubah. Ini mata rantai yang berbahaya. Bila aturan tidak lagi ditakuti karena kehilangan ketakutan pada Allah, wajar saja hukum rimba bermain. Yang kuat memakan yang lemah, bahkan bisa lebih buas dari hewan buas. Karena harimau saja bila telah kenyang dia tak mau memakan mangsanya. Manusia yang berada dalam posisi ini kehilangan rasa takut pada Allah, dia hantam aturan. Walaupun kenyang, bahkan saudara kandung sendiri masih dimakan. Paling tidak contoh terdekat dalam kehidupan kita sekarang, walaupun dia telah kenyang, hak saudara kandungnya sendiri dalam urusan waris juga tetap disikatnya. Hilang rasa takutnya. Tidak main-main urusan kehilangan rasa takut pada Allah ini. Hilang rasa takut pada Allah, maka aturan menjadi dihantam. Aturan dihantam, wajar saja akhlak kita bermasalah. Karena tadi kita katakan harimau saja mungkin masih punya etika dalam soal makan-makan, tapi kita tidak. Di sini harus kita pahami konteks mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sempurna akhlak manusia dengan cara ditegakkan aturan. Bagaimana aturan tegak? Ditanamkan rasa takut
takut pada Allah, sehingga wajar saja syirik menjadi musuh dalam tanda rahmati Allah bagi orang-orang beriman. Musuh dalam makna yang mesti dijauhi sikap ini. Dan kaum Nabi Nuh terlibat dalam pemujaan berlebihan pada makhluk. Pemujaan berlebihan tadi kita katakan menggiring pada kebodohan. Maka di sini Bapak Ibu terasa oleh kita sangat wajar Al-Quran ketika menyuruh taat pada Allah, atiullah, taati Allah. Menyuruh taat pada Rasul, wa atiur Rasul, taat pada Rasul. Tapi ketika menyuruh taat pada ulil amri, hilang kata atiunya, langsung ulil amri saja. Seakan pemilahan redaksi seperti mengisyaratkan bahwa pimpinan dia ditaati, tapi bukan ketaatan mutlak. Taat mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulnya. Taat pada pimpinan selama dia tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Karena la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat pada Allah. Tetap ada batas-batasnya, sehingga jangan terlibat dalam pemujaan berlebihan pada manusia bila tidak ingin mengulang kasus kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah ta'budu illallah, janganlah kamu sembah selain Allah, pesan Nabi Nuh. Kalau begitu yang kamu sembah, kamu beribadah hanya pada Allah. Hadirin, pelajaran berikut kita ambil adalah, bukankah ciri khas orang beribadah abdun? Abdun itu hamba. Hamba itu dia akan melakukan apapun yang diperintahkan tuannya tanpa syarat. Ini fungsi seorang hamba, sehingga ketundukan mutlak tadi kita katakan pada Allah. Sehingga kalau begitu Allah ta'budu illallah mengajarkan yang kamu sembah itu hanya Allah. Sehingga mudah-mudahan muncul rasa takutmu pada Allah. Kalau muncul rasa takut pada Allah, jadi sembah hanya Allah, pada gilirannya juga akan muncul sikap dan sebuah kesadaran selain Allah sama dengan saya, sama-sama makhluk, bukan yang dipertuhan. Karena yang disembah itu hanya Allah. Kalau selain Allah sama dengan saya, sama-sama makhluk, bukan yang dipertuhan, maka muncul sikap seharusnya bila saya sakit dicubit, orang lain juga tentu sakit dicubit, karena sama-sama bukan Tuhan. Kalau sama-sama sakit dicubit, maka seharusnya tidak cubit-cubitan. Bukankah hal yang tadi kita katakan kehilangan rasa takut pada Allah, aturan dihantam, istilah kita cubit-cubitan. Tapi muncul rasa takut pada Allah, dia akan berpikir beribu kali mencubit orang lain karena dia sadar dia juga sakit dicubit. Bahkan kita ingat ajaran Islam dan ajaran Al-Quran dan Rasul, menyakiti kafir dhimmi saja kita dilarang. Kita ingat Bapak Ibu, kafir ada kafir harbi, namanya kafir yang menantang perang. Israel sekarang contohnya. Ada kafir dhimmi, non muslim tapi dia tunduk pada aturan. Rasul mengajarkan itu dilarang menyakitinya, dilarang mencurangi timbangan untuknya. Dia punya hak. Karena menyakiti kafir dhimmi sama juga dengan menyakiti Rasul. Ini prinsip diajarkan oleh Islam, tidak cubit-cubitan. Ambil contoh lebih dekat. Seorang suami yang tidak mau berlaku syirik, dia hanya menyembah Allah, maka terasa olehnya dia dan istrinya sama-sama bukan Tuhan. Sehingga sang suami takkan mau menyakiti, bahkan menampar istrinya, karena dia tahu sakit dicubit. Ada usaha dia merasakan bagaimana menjadi istri. Begitu pula sebaliknya, seorang istri yang juga tidak mau syirik, hanya menyembah Allah, maka dia juga merasakan beratnya menjadi suami, karena dia sadar dia dan suaminya bukan Tuhan. Sehingga istri pun mau merasakan pedihnya menjadi suami. Bukankah bila ini yang hilang, hidup kita terasa goncang, rumah tangga berantakan? Rahmati Allah, dahsyat efek menghindari pemujaan berlebihan pada makhluk. Pesan Nabi Nuh alaihissalam, Allah ta'budu illallah, jangan kamu sembah selain Allah. Yang tadi kita katakan, kalau jangan kamu sembah selain Allah, harusnya menimbulkan rasa takut pada Allah.
Rasa takut pada Allah menggiring kamu tunduk pada aturan. Salah langkah, perbaiki. Karena sering kita bicarakan, siapa di antara kita yang tak pernah salah melangkah. Tapi tanda tunduk pada Allah, tanda menyembah Allah, salah langkah dia perbaiki. Sesat di ujung dia balik ke pangkal. Bukan menjadi-jadi hanya karena sampai siang ini belum dihukum oleh Allah. Bukankah di Rasul sering kita baca itu, kullu bani adam khata', itu setiap anak Adam bersalah. Wa khairul khata', namun sebaik-baik bersalah itu at-tawwabun, yang bertaubat. Orang baik mukmin bukanlah dia tak pernah salah. Orang baik mukmin itu yang menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Sehingga mudah-mudahan kita berharap sama-sama kita memperbaiki akhlak kita. Karena ini mata rantai yang tak bisa diputus-putuskan. Hadirin, dengan pemahaman sederhana bisa kita pahami pesan utama ayat ini. Manusia bila punya rasa takut, dia akan menjadi manusia beradab. Kenapa beradab? Dia tunduk pada aturan. Tunduk pada aturan membuat dia punya akhlak. Tapi manusia yang tidak lagi punya rasa takut pada Allah, dia akan menjadi manusia biadab. Karena aturan akan digilasnya saja. Bahkan tadi kita katakan, bila kepentingan melanggar aturan, aturannya yang diubah. Bukankah ini cikal bakal rusaknya masyarakat kita? Wajar saja penyakit masyarakat yang dihormati Allah betul-betul diwanti-wanti oleh yang paling mendasar adalah jangan syirik. Bagaimana kelanjutannya? Semoga Allah izinkan kita melanjutkan pembicaraannya. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.